Ya, selamat pagi seluruh siswa-siswi kelas 12 IPA. Ketemu lagi dengan saya. Untuk satu semester ke depan, saya mengajar atau mengampu mata pelajaran matematika peminatan ya. Saya akan buka dengan pengantar limit fungsi trigonometri. Di sini, kemarin kita udah belajar limit bentuk aljabar, sekarang di kelas 12 kita belajar bentuk trigonometrinya. Di sini ada 3 rumus penting yang akan kamu gunakan sebagai tools untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan limit bentuk trigonometri. Yang pertama, limit X menuju 0 dari sin X per X itu akan sama dengan limit X menuju 0 dari X per sin X, yaitu 1. Ya. Kemudian, limit X menuju 0 dari tan X per X itu akan sama dengan limit X menuju 0 dari X per tan X, itu 1. Nah, ini limit fungsi trigonometrinya. Kemudian, limit X menuju 0 dari sin X per tan X itu akan sama dengan limit X menuju 0 dari tan X per sin X, yaitu 1. Nah, ini merupakan 3 rumus penting yang menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan bentuk trigonometri. Sebaiknya kamu catat di buku kamu, ya, karena ini penting. Nah, kompetensi dasarnya saya tautkan sesuai dengan tujuan pembelajaran berdasarkan RPP Matematika Peminatan, yaitu untuk menjelaskan limit fungsi di satu titik dan di tak hingga beserta teknis perhitungannya. Kemudian, menggunakan sifat limit fungsi untuk menghitung bentuk tak tentu fungsi aljabar dan trigonometri. Jadi kuncinya menggunakan 3 rumus ini. Sebelumnya itu ada beberapa macam rumus trigonometri yang juga akan menjadi tools untuk membantu kamu memanipulasi bentuk-bentuk yang akan kamu jumpai dalam menyelesaikan permasalahan limit trigono. Nah, ini kunci rumus dasarnya. Ini pengantar rumus-rumus trigonometri, rumus-rumus penting yang perlu kamu catat dan nggak boleh kamu lupa tentunya ya. Sin A min sin B itu akan sama dengan min 2 cos setengah A plus B kali sin setengah A min B. Itu rumus jumlah dan selisih sudut, itu kamu jumpai di kelas 10. Jadi jangan lupa rumusnya, saya tulis aja beberapa yang penting-penting untuk membantu kamu nanti menyelesaikan permasalahan limit trigono. Kemudian itu ada yang penting juga, ada rumus cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah 2 sin kuadrat A, atau ini sama dengan 1 min cos 2A sama dengan 2 sin kuadrat A. Kalau bentuknya ini 2A. Sekarang gimana kalau bentuknya A? Kalau bentuknya A, jadi cos A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah A. Atau kalau saya rubah jadi bentuk 1 min cos A itu akan sama dengan 2 sin kuadrat setengah A. Ada rumus kosinus A dikurangi kosinus B, itu selisih kosinus. Kamu harus rubah bentuknya menjadi bentuk sinus, jadi min 2 sin setengah A plus B kali sin setengah A min B. Kenapa rumus-rumus ini yang menurut saya penting? Ini karena tadi 3 kunci rumus dasarnya itu bentuknya hanya sin sama tan ya. Jadi kamu harus merubah bentuk-bentuk yang kamu jumpai selain sinus sama tangen tadi menjadi bentuk yang bisa disederhanakan sesuai dengan 3 kunci rumus dasar tadi. Ini kita lihat. Kemudian juga ada 2 rumus tambahan, yaitu limit X menuju 0 dari sin AX per BX itu akan sama dengan A per B, dan limit X menuju 0 dari tangen CX per DX itu akan sama dengan C per D. Jadi tinggal kamu bagi koefisiennya aja. Gampangnya seperti itu udah langsung rumus jadi. Ya. Teknik perhitungan limit yang pertama itu bisa kamu substitusi langsung ke bentuk fungsinya. Cuman jarang-jarang soal yang nyuruh kamu untuk mensubstitusi langsung hasilnya. Biasanya bentuknya bentuk tak tentu. Atau yang kedua, jika bentuknya tak tentu, kamu arahkan ke bentuk kunci dasar. Kunci dasar yang berdasarkan 3 rumus penting dari limit fungsi trigonometri tadi di awal. Nah, ini pengembangannya seperti ini tadi ya, udah saya jelaskan. Kemudian contoh soal. Nah, kamu akan menjumpai contoh soal seperti ini. Limit X menuju 45 dari cos 2X per cos X min sin X. Kamu menjumpai bentuk cos di sini. Bentuk cos 2X itu harus kamu sederhanakan menjadi bentuk sin.
Atau kamu rubah dengan menggunakan rumus identitas tadi. Cos 2X menjadi 1 min 2 sin kuadrat X ya. Jadi kalau kita substitusi nilai X-nya, nanti dulu maksudnya kita substitusi dulu untuk mengecek apakah ini ada hasilnya atau tidak sebelum kita rubah jadi bentuk tertentu. Ini kalau misalnya kita substitusikan langsung 45 derajat, jadi limit X menuju 45 dari cos 2 kali 45, cos 2 kali 45, cos 90 kan 0, per cos 45 kurang sin 45, setengah akar 2 kurang setengah akar 2, 0. Ini bentuk 0 per 0 yang dinamakan dengan bentuk tak tentu. Karena bentuk tak tentu ini tidak dapat diselesaikan, maka kamu harus memanipulasi bentuk cos 2X-nya menjadi fungsi sinus menggunakan rumus identitas. Jadi limit X menuju 45 dari cos 2X per cos X min sin X itu akan sama dengan limit X menuju 45, cos 2X-nya kamu rubah menjadi bentuk identitas cos kuadrat X min sin kuadrat X ya. Itu identitas trigonometri kelas 10, gak boleh lupa ya. Jadi didapatkan, ini kamu bisa sederhanain, bentuk A kuadrat min B kuadrat itu jadi A min B, A plus B. Jadi tugas kamu di sini untuk meniadakan bentuk 0 per 0-nya. Cos X min sin X per cos X min sin X-nya bisa kamu coret. Sehingga itu menyisakan limit X menuju 45 dari cos X plus sin X. Jadi limit X menuju 45 kali cos X plus sin X. Cos setengah akar 2 tambah sin setengah akar 2. Jadi limit X menuju 45 dari cos 45 tambah sin 45 itu harusnya akar 2 ya. Satunya coret. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 harusnya akar 2. Kemudian contoh soal yang kedua. Tentukan nilai limit X menuju 0 dari sin 2X per 3 min akar 2X plus 9. Kalau kita substitusi langsung menghasilkan bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu kenapa? Kita masukin 0-nya. Sin 2 kali 0, 0 per 3 kurang akar 2 kali 0, 0 tambah 9, 9 akar 9, 3. 0 per 3 kurang 3, 0 per 0. Karena bentuknya 0 per 0, maka kamu harus rubah atau mengalihkan sekawan sehingga bentuknya dapat kamu sederhanakan. Jadi limit X menuju 0 kali sin 2X per 3 min akar 2X plus 9. Kalau kamu kalikan sekawan jadi 3 plus akar 2X plus 9 per 3 plus akar 2X plus 9. Itu kamu sederhanain jadi sin 2X kali 3 plus akar 2X plus 9. 3 kuadrat dikurangi 2X plus 9. Tuh lihat 9 sama 9 yang di bawah penyebutnya itu hilang, menyisakan sin 2X dan min 2X. Nah, bentuk ini yang bisa kamu sederhanain. Kamu lihat yang saya kotakin warna merah di situ. Sin 2X per 2X itu bisa hilang sehingga menyisakan bentuk limit X menuju 0 dari 3 plus akar 2 kali 0, 0 tambah 9. Jadi limit X menuju 0 minus 3 plus 3 hasilnya minus 6. Seperti itu. Kemudian lihat contoh soal yang ketiga. Bila kamu menjumpai permasalahan limit seperti ini, limit X menuju 0 dari 1 min cos X per X sin X. Bentuk dari 1 min cos X itu dapat kamu sederhanakan. Karena bentuk cos itu tadi nggak ada ya. Kalau kamu substitusiin langsung juga hasilnya akan 0 per 0. Jadi dengan menggunakan rumus identitas trigonometri itu kamu merubah 1 min cos X menjadi 2 sin kuadrat setengah X. Dari mana? 1 min cos X tadi kan 1 dalam kurung 1 kurangi 2 sin kuadrat setengah X. 1 kurang 1 habis, minus ketemu minus plus. Jadi menyisakan 2 sin kuadrat setengah X. Jadi pembilangnya kamu ganti dengan limit X menuju 0 2 sin kuadrat setengah X per X sin X. Sehingga hasilnya dapat kamu sederhanakan. Limit X menuju 0 kali 2 sin setengah X per X itu bisa kamu ilangin. Sin setengah X sama X-nya. Sin setengah X sama X-nya juga kamu ilangin yang sebelah kanan. Jadi 2 kali setengah kali setengah. Itu hasilnya jadi setengah. 2 sama 2 coret 1 kali setengah setengah. Contoh soal yang keempat. Tentukan nilai dari limit X menuju
Tahingga harusnya menuju 0 yaitu ya X tan X per 1 minus 2 cos 2X. Limit X menuju 0 itu tahingganya kamu mau coret jadi 0 aja. X menuju 0, X tan X per 1 min cos 2X. Jadi kamu rubah lagi bentuk 1 min cos 2X nya tadi menjadi bentuk 2 sin kuadrat X. Didapatkan limit X menuju 0 dari X tan X per 1 min cos 2X. Di situ jadi X tan X per 2 sin kuadrat X. Nah kamu uraiin yang atas X sama tan X, yang bawahnya 2 sin kuadrat X jadi 2 sin X sin X. X per sin X itu jadi 1 dan tan X per sin X itu jadi 1. Jadi limit X menuju 0 dari 1 kali 1 per 2 itu hasilnya 2. Kemudian contoh soal-soal yang lain. Limit X menuju 0 dari sin AX per sin BX. Nah, kalau kamu menemukan rumus seperti itu tadi udah tahu ya hasilnya, langsung tinggal A sama B-nya itu hilang aja, jadi A per B. Tadi udah ada di rumus. Kemudian kalau bentuknya seperti ini, sin X, limit X menuju 0 dari sin X per akar 1 min X min 1. Kamu kalikan sekawan, jadi akar 1 min X min 1-nya menjadi bentuk akar 1 min X plus 1 per akar 1 min X plus 1. Sehingga didapatkan limit X menuju 0 dari sin X per X kali akar 1 min X plus 1 per 1 min X. Itunya yang udah dikalikan sekawan, hasilnya jadi min 1 ya. Kan 1 min X min 1. 1 kurang 1 habis. Ya, itu menyisakan min 1 di situ. Jadi hasilnya 1 dikali 1 tambah 1 per min 1. 1 kali 2, 2 dibagi dengan min 1. Hasilnya minus 2. Kemudian limit X menuju 0 sin 4X plus sin 2X per 3X cos X. Nah gimana kalau kamu menjumpai bentuk sin plus sin? Kamu harus rubah menggunakan bentuk identitas trigonometri penjumlahan dari sinus sudut. Dua sudut yang berbeda. Jadi sin 4X tambah sin 2X. Sin alfa tambah sin beta sama dengan 2 sin setengah alfa tambah beta kali cos setengah alfa min beta. Jadi 2 sin setengah dari 4X tambah 2X jumlahnya 6 ya. 6 bagi 2 kan jadi 2 sin 3X cos setengah kali 4X kurang 2X, 2X bagi 2X. Jadi limit X menuju 0 2 sin X 2 sin 3X kali cos X per 3X kali cos X. Itu sin 3X dan 3X-nya bisa disederhanakan jadi 1. Cos X sama cos X-nya dicoret, sehingga menyisakan 2 kali 1. Itu hasilnya adalah 2 ya. Satu contoh lagi. Limit X menuju 0 cos 4X min 1 per X tan 2X. Nah bentuk yang di atas kamu sederhanakan menggunakan identitas trigonometri. Tadi yang cos sudut ganda, cos 4X kurang 1. Itu kalau kamu sederhanakan menjadi min 2 sin kuadrat 2X. Dari mana yang tadi? Rumus cos 2X itu 1 min 2 sin kuadrat X min 1. Kalau cos 4X jadi 1 min 2 sin kuadrat setengahnya dari 4X. 1 min 2 sin kuadrat 2X min 1. 1 sama 1-nya hilang ya. Jadi min 2 sin kuadrat 2X per X kali tangan 2X. Itu kamu sederhanain aja. Ada minusnya jangan lupa ya. Minus 2 kali sin 2X per X itu jadi minus 2 kali 2 per 1 kali sin 2X per tan 2X 2 per 2. Jadi minus 2 kali 2 itu hasilnya adalah minus 4. Oke, sekian dulu contoh-contoh soal dari saya. Nanti akan saya berikan latihan supaya kamu lebih paham mengenai materi limit fungsi trigonometri ini. Kalau misal ada yang tidak mengerti, silahkan kamu tanyakan sama saya. Bisa via WA atau kamu kirim email ke email saya. Dan nanti setiap saya memberikan tugas,
Itu silakan kalau mau dibahas nomor-nomor berapa yang sulitnya, silakan kamu komentar di Classroom Mat 4 ya. Di Classroom Mat 4 supaya saya bisa buatin videonya mengenai soal-soal mana aja yang perlu saya bahas biar kamu semua bisa ngerti. Sekian materi dari saya. Selamat belajar, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.